Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mira Widyasaragi dari SMA Negeri 1 Banjarmasin sebagai tim pemerintah berdiri di sini menyatakan bahwa saya sangat menyetujui mosi debat kita pada hari ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dan bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Adapun sistematika perdebatan yang akan saya sajikan yaitu dimulai dari definisi, kemudian latar belakang, argumen disertai bukti dan fakta, solusi, serta regulasi yang tepat. Dewan juri yang terhormat, masuk ke dalam definisi kita pada hari ini yaitu ada kata kunci yang akan saya jelaskan, yaitu tes talenta bawaan. Tes talenta adalah ujian yang dilakukan dengan melihat bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Dewan juri yang terhormat, adapun yang melatar belakangi saya mengapa saya menyetujui mosi debat kita pada hari ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada talenta bawaan. Garis bawahi kata hanya, berarti kita hanya akan melihat seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan kita tidak akan melihat hasil seleksi mahasiswa baru dengan nilai atau tes akademik. Dan kenapa kita tidak melihat nilai atau hasil tes dari akademik? Karena kita melihat bahwa banyak kasus kecurangan penerimaan mahasiswa baru. Kita lihat status quo saat ini adalah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur SNPTN, SBMPTN maupun mandiri, yang mana jalur-jalur tersebut sangat berpeluang terjadinya kecurangan. Dewan juri yang terhormat, kita bisa melihat contoh kecurangan seperti SNPTN. Banyak siswa yang bekerja sama dengan pihak sekolah agar nilai raport yang digunakan untuk pendaftaran SNPTN nanti mereka mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga siswa tersebut dapat lolos di perguruan tinggi negeri tersebut. Padahal perguruan negeri tinggi tersebut harusnya meloloskan calon-calon mahasiswa yang berintegritas. Mereka malah menerima mahasiswa yang melakukan kecurangan. Contoh lainnya seperti tes penerimaan SBMPTN, masih ada calon mahasiswa yang menggunakan joki. Bahkan pada SNMPTN 2020 kemarin, LMPTN mendiskualifikasi 510 peserta karena melakukan kecurangan. Dari contoh kecurangan yang mereka perbuat seperti mereka menyebarkan soal, foto, joki, dan lain-lain. Dewan juri yang terhormat, saya sangat setuju untuk mosi ini benar diterapkan karena melihat status quo saat ini yang begitu memprihatinkan. Adapun Dewan juri yang terhormat, adapun bangunan argumen pada mosi kali ini yaitu yang pertama, saya mendukung mosi debat kita pada hari ini karena melihat penerimaan mahasiswa baru dengan melihat talenta bawaan mempunyai dampak positif yang sangat banyak. Selama ini kita sering menemukan penerimaan mahasiswa baru dengan nilai akademik. Padahal jika mosi ini dapat diterapkan, sangat memberi pengaruh pada mahasiswa di universitas. Jika calon mahasiswa tersebut nanti akhirnya bisa berkembang di bidang yang disukai, bakat-bakat yang dimiliki calon mahasiswa ini akan terlihat. Dan saya sebagai tim pemerintah yakin dan percaya bahwa akademik dan kepintaran yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Maka jika kita melihat penerimaan jalur mahasiswa dengan nilai akademis tentu tidaklah adil. Bukankah begitu, Dewan juri yang terhormat? Negara kita memiliki generasi-generasi yang memiliki talenta yang sangat beragam. Seluruh lembaga pendidikan serta komponen yang bergerak di bidang pendidikan diharapkan dapat mewujudkan mosi ini. Poin kedua dari argumen saya yaitu ada banyak mahasiswa, contohnya mereka yang memakai tes penerimaan jalur akademik, lalu mahasiswa ini masuk ke dalam program didik geografi misalnya. Setelah lulus, mahasiswa tersebut malah bekerja di bidang yang sangat berbeda dengan prodi tersebut. Seperti mereka menjadi seorang teller bank yang bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan prodi geografi yang dia ambil tersebut. Tentu hal ini tidak akan membuat kemajuan bagi bidang pendidikan di suatu negara, dan mungkin bisa membuat kemajuan pendidikan di sebuah negara, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa bertahun-tahun mungkin untuk dapat menghasilkan mahasiswa yang memiliki skill yang baik. Dan masuk ke dalam poin urgensi saya yang ketiga, yaitu dalam era globalisasi ini tidak hanya akademi yang dipakai, skill juga merupakan salah satu poin yang utama yang dapat menaikkan sumber daya masyarakat di negara tersebut. Dan orang-orang yang berbeda, karakteristik dari orang-orang yang berbeda, dan hal ini membuat calon para mahasiswa adalah unik, dan ini menyebabkan akar-akar profesi yang beragam di dunia. Penerimaan mahasiswa baru di Indonesia
hanya melihat tes akademik, dan hal ini menyebabkan banyak calon mahasiswa kebingungan dalam memilih jurusannya. Karena apa? Karena penilaian yang dimiliki oleh penerimaan mahasiswa yang dimiliki oleh Indonesia, semua calon dilihat dalam bidang yang sama. Di era globalisasi ini kita memerlukan skill dan kita peduli kepada siswa karena mereka masih dalam masa hidup yang muda, jalan hidup masih panjang, dan jika kita memerlukan generasi penerus bangsa yang baik, kita juga perlu orang-orang yang bukan hanya cerdas, Dewan Juri yang terhormat, tapi kita juga perlu orang-orang yang mempunyai skill dan cekatan. Mengapa kita peduli kepada calon-calon mahasiswa ini? Karena jika mereka hanya terpaku pada akademik, pada nilai akademik nanti, suatu saat kita tidak usah memandang suatu saat, bahkan status quo saat ini menunjukkan bahwa persaingan dunia itu berat, dan kita sebagai tim pemerintah membantu mereka agar bisa survive di dunia pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta yang dimiliki. Dengan menerapkan mosi ini, kita juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan yang ada pada penerimaan mahasiswa baru, seperti PTN-PTN yang argumen-argumen yang setelah saya sampaikan yang tadi. Dan akhirnya PTN itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berbakat, bertalenta, bahkan memiliki sikap kejujuran. Karena Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat calon mahasiswa ini terpaksa melakukan tindak kecurangan seperti joki dan lain-lain karena tes yang digunakan menyamaratakan setiap kemampuan akademik calon mahasiswa yang berbeda-beda. Solusi dari saya yaitu Dewan Juri yang terhormat, sistem penerimaan mahasiswa baru dengan hanya melihat didasarkan pada talenta bawaan merupakan langkah yang paling tepat dan paling preventif kepada mosi kita pada hari ini. Calon mahasiswa dapat memasuki perguruan tinggi dengan talenta yang dimiliki. Dengan berdirinya mosi ini, kita tidak akan lagi membanding-bandingkan mana siswa yang pintar dan mana siswa yang sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, adapun regulasi yang akan saya tawarkan yaitu Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti penerimaan perguruan tinggi tidak boleh menyamaratakan akademik calon mahasiswa karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan talenta yang pun berbeda-beda juga. Demikian pemaparan argumen saya, sekian dan terima kasih.